Halo, selamat siang Bapak Ibu. Kita ketemu lagi di kelas pasti ya, CGS Internasional Sekuritas Indonesia. Mungkin ini jadi kelas pasti pertama untuk di tahun 2026 ya. Jadi mungkin selamat tahun baru untuk kita semua ya. Semoga di tahun 2026 portofolio kita bisa makin hijau ya, bisa double digit nih naiknya. Oke, mungkin kali ini kita mau bahas terkait dengan em, investasi ya. Khususnya mungkin kalau kita lihat lebih jauh lebih ke arah gimana caranya nih dengan awal tahun di 2026 ya kita masuk ke minggu ketiga mungkin sorry minggu kedua. Nah ini di minggu kedua gimana nih kira-kira caranya kita untuk memulai investasi saham, karena mengingat memang ini juga jadi tahun baru, biasanya tahun baru identik juga dengan resolusi baru ya. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut dan nanti mungkin bukan cuma saya sendiri ya, nanti akan ada Mas Wisnu juga yang akan bergabung di sesi 2. Jadi nanti mungkin pemaparan di sesi kedua nanti akan terkait dengan aplikasi. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu bisa dengerin lebih lanjut. Nah, untuk yang pertama kita akan masuk ke sesi terkait dengan investasinya dulu ya. Jadi ibaratnya sebelum kita praktek nanti coba ngeliat Mas Wisnu, kita coba pelajarin dulu nih terkait dengan sahamnya seperti apa. Nah, mungkin sebelum mulai, saya mau perkenalan diri dulu. Nama saya Sharon Natasha ya, selaku Retail Research dari CGS Internasional Sekuritas Indonesia. Nah, biasanya emang tiap pagi untuk dari tim research retail, ini kita suka live Instagram ya. Biasanya untuk ngawalin sebelum market buka, kita bekalin dulu nih dengan para investor untuk terkait dengan market update kemarin, lalu juga yang tadi pagi dari Wall Street. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu suka lihat ya, suka ikutan, nah ini biasanya pagi-pagi itu bareng sama tim retail research yang lain. Nah kali ini kita akan bahas terkait dengan mungkin bukan tentang stock pick, bukan tentang trading idea, kita nggak bahas technical, kita mau bahas terkait dengan investasi saham dari nol ya. Jadi gimana nih yang efektif biar awal tahun baru kita mulai investasi saham. Karena nampaknya investasi saham meskipun udah cukup terkenal dan populer, tapi masih juga nih banyak yang belum paham dan itu sangat wajar. Makanya kita masih sampai sekarang itu buka kelas untuk para investor pemula. Oke, kita akan masuk ya ke sesinya. Yang pertama kita mau bahas terkait dengan investasi. Jadi kalau kita mengacu ke investasi, investasi itu sebenarnya sebuah aktivitas ya untuk mengelola uang sehingga uang itu bisa menghasilkan uang lagi di kemudian hari. Nah, kalau kita ngomongin terkait dengan investasi, ini tuh sebenarnya sebuah aktivitas kayak biasa kita misal berangkat kerja atau mungkin kita bersih-bersih di rumah. Investasi pun merupakan sebuah aktivitas ya. Jadi ini tuh aktif nih. Kita tuh perlu ngelakuin sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Nah, ketika kita mau uang atau aset yang kita punya itu ngasilin uang yang lebih banyak, tapi kita nggak mau dari kerja doang. Nah, salah satu caranya adalah investasi, ya. Jadi ibaratnya uang yang kita taruh itu bisa ngasilin uang lagi nih di kemudian hari. Jadi ibaratnya ketika kita kerja atau ketika kita tidur, uang kita tuh lagi kerja sebenarnya lewat investasi ini. Nah, mungkin kalau kita lihat ke data statistik ya, ini data statistik di Indonesia itu nunjukin kalau ternyata mayoritas investor Indonesia ini ada di usia di bawah 30 tahun. Ini masuk ke usia-usia biasanya itu paling dewasa itu dari Gen Z ya. Jadi ini biasanya mayoritas Gen Z di sini. Nah, ternyata anak-anak muda di Indonesia itu ternyata cukup udah melek investasi. Nah, tapi kita tetap yakin perlu banget adanya pembekalan yang lebih lanjut ya untuk invest. Karena memang investasi itu bukan cuma keputusan sekali seumur hidup, tapi itu konstan nih. Itu dinamis, sorry. Itu keputusan yang perlu dibuat, perlu dievaluasi, terus kadang-kadang bahkan perlu dirombak ya. Jadi itu alasan kenapa sebenarnya kalau kita jadi investor, itu akan buat kita jadi lebih aktif untuk belajar, mau nggak mau. Nah, untuk dari sisi statistik ini juga nunjukin bahwa dari sisi pekerjaan, untuk dari mayoritas ini memang pekerja. Wajar ya, karena memang biasanya pekerja udah punya income bulanan yang lebih stabil, biasanya udah mulai spare uang untuk investasi dan lain-lain. Nah, menariknya yang kedua, ini ada pelajar nih. Ini yang tertinggi kedua di Indonesia. Jadi ibaratnya
Memang mungkin nominal uang yang diinvestasikan belum banyak, tapi untuk proporsi perorangannya ternyata ini hampir bisa dibilang mayoritas ya, dua terbesar di Indonesia. Jadi memang nampaknya untuk anak-anak muda ini udah mulai melek investasi, tapi balik lagi, ini mungkin baru awalnya aja. Jadi mumpung dari awal udah terbuka terkait dengan investasi, alangkah lebih baiknya untuk bisa terus belajar nih, karena ibaratnya masih muda. Uang yang dikelola itu pasti lebih sedikit ketika kita udah lebih dewasa ya. Uang yang dikelola biasanya akan jadi jauh lebih banyak dan tentunya tanggung jawabnya juga lebih besar. Dan mumpung kita masih muda, nah tentunya uangnya juga nominalnya masih lebih sedikit. Nah ini kita bisa lah untuk invest di instrumen yang ibaratnya lebih resikonya itu lebih tinggi. Karena biasanya resiko tinggi itu kasih potensi return atau potensi imbal hasil yang lebih tinggi juga. Makanya ini biasanya investasi saham itu jadi salah satu investment yang menarik anak muda ya. Oke, nah apakah Bapak Ibu yang hari ini hadir ya, para partisipan ini apakah udah masuk menjadi salah satu investor di pasar modal Indonesia? Kalau belum, harus mulai dari sekarang ya. Karena memang menabung aja tuh nggak cukup loh untuk masa depan kita. Untuk nyiapin dana pensiun, menabung aja itu nggak cukup. Karena kalau kita menabung, uang yang nanti kita ambil ya sebesar uang yang kita taruh di tabungan aja. Cuma kalau kita taruh di investasi, itu ibaratnya uang yang kita tabung, yang kita taruh ya, yang udah kita sisihin, itu nanti akan bertambah nih. Berkurang bisa nggak? Berkurang juga bisa. Tapi bertambah pun juga lebih bisa. Nah, berkurang atau bertambah itu balik lagi tergantung ke cara investasi kita, instrumen apa yang kita beli. Nah, itu akan sangat berpengaruh ya. Nah, jadi ibaratnya kalau menabung, menabung itu sangat penting, tapi untuk meraih apa ya? Stability dalam finansial itu nggak cukup tuh kita menabung aja. Menabung bagus dan baik, tapi nggak cukup sampai di situ. Ada next stepnya lagi, yaitu mulai investasi. Bisa dari mulai investasi yang low resiko dulu, lalu mulai ke yang moderat, baru ke yang resikonya itu lebih tinggi ya. Contohnya saham. Itu bisa. Nah, tentunya ini seiring berjalannya dengan waktu, ini investasi kita itu bisa naik ya. Dan otomatis kalau investasinya naik, em, kekayaan kita pun meningkat. Nah, ini mungkin saya ambil salah satu contoh, salah satu saham di bursa ya. Cuma ini nggak disebut nama sahamnya apa, cuma dikasih ngeliat harga sahamnya aja nih. Yang ada di layar kaca Bapak Ibu, ini namanya chart ya. Ini biasanya digunain untuk technical. Cuma meskipun Bapak Ibu nggak gunain technical, maunya untuk invest jangka panjang, ini akan tetap kelihatan. Ini kita untuk ngelihat per hari harga sahamnya itu naik turunnya kayak gimana. Jadi ini ibaratnya harga saham udah banyak banget nih harinya nih ya. Jadi ini biasanya akan dikasih lihat kira-kira kalau misalkan kita beli saham di harga segini, terus nanti dia kita jual di harga segini, kita dapat untung berapa. Nah, di sini kita ambil contohnya itu adalah kalau misalkan kita beli saham di tahun 2020, beli 3 lot ya, harga sahamnya di 2060. Nah, kalau misalkan kita beli 300 lembar ya, atau kita sebutnya 3 lot biasanya. Nah, ini modal yang diperluin kan 618.000 rupiah. Nah, anggaplah kita udah beli, terus kita diemin aja sahamnya. Dengan mungkin kita pasti akan tetap ini ya, stay up to date nih sama sahamnya. Kita baca berita, kalau laporan keuangan, kita sambil baca-baca juga nih. Kalau misalkan buka laporan keuangan terlalu susah, kita bisa baca berita sambil baca-baca research report terkait dengan saham tersebut ya. Jadi ibaratnya kita nggak ketinggalan berita, nggak ketinggalan update nih sama saham yang kita punya biar nggak telat eksekusi. Nah, terus di tahun 2025 ternyata harga saham itu udah naik, naiknya 142%. Ini tinggi ya, ini tinggi, 5%, 5 tahun naiknya itu udah triple digit. Nah, uang kita yang tadinya modalnya cuma 618, ternyata udah jadi 1,5 juta. Ya, ini kan lumayan banget. Naiknya ini bukan 2 kali lipat ya. Ini naiknya 142%. Jadi ini cukup tinggi dan coba deh dibayangin kalau misalkan uang 618.000 kita pakai jajan di tahun 2020, paling beli makanan, beli item apa ya.
Cuman kalau misalkan kita lihat lagi, kalau kita balik ke tahun 2025, terus kita lihat barang yang kita beli atau hal-hal yang kita beli di 2020, bisa jadi kalau kita belinya cuma makanan, ya udah hilang. Ibaratnya nilai uangnya udah hilang karena makanannya udah habis pasti kan. Kalau kita beli barang, barangnya bisa jadi mungkin udah kurang bagus ya karena udah 5 tahun, udah lama. Kalau baju biasanya udah mulai agak-agak lusuh-lusuh dikit ya, udah mulai jelek. Sepatu mungkin udah kotor, udah mulai kuning ya, udah kelihatan tuh bedanya. Nah itu bedanya ketika kita pilih untuk beli instrumen investasi dibandingin kita beli barang. Mungkin kalau barang itu jatuhnya lebih jangka pendek ya, karena kita gunain tiap hari untuk nopang kehidupan kita sehari-hari. Cuman kalau untuk investasi ini benar-benar kita fokus itu ke masa depan nih, masa yang akan datang. Jadi kita fokus ke ningkatin kekayaannya tuh nggak cepet-cepet, tapi pelan-pelan aja, santai ya. Jadi ini lumayan banget sebenarnya ya Bapak Ibu. Ini naik 142% dalam 5 tahun. Dan ini tinggi. Dan ini ibaratnya ningkatin kekayaan kita. Kalau ibarat kita cuma nabung doang, ini nggak ada nih persentase naik 142%, ya kan? Belum kalau kita nabung didiemin taruh di bank doang. Itu juga udah kepotong biaya admin, kepotong pajak juga. Kita cuma taruh uang di bank, kita nggak apa-apain, itu kena loh, kena pajak. Meskipun kenanya emang kecil, tapi itu tetap kena. Jadi makanya sayang banget kalau uang kita tuh didiemin gitu aja. Nah, terus kalau kita lanjut lagi, selain ningkatin kekayaan, kalau Bapak Ibu pernah dengar ya, inflasi ya, kenaikan harga barang dan jasa pada periode tertentu ya. Dan ini bisa dibilang terjadi di semua barang dan jasa. Nah, barang dan jasanya itu apa aja? Mungkin yang paling em, akan mengganggu itu adalah kebutuhan sehari-hari nih yang perlu kita konsumsi ya. Makanan-makanan, lalu juga misalkan kalau kita suka aktivitas di luar, kita punya kendaraan, kita beli bensin dan lain-lain, itu akan sangat em, mempengaruhi ya. Nah, untuk dari inflasi sendiri, ini mungkin ada gambaran nih. Di tahun 2005, kalau kita punya uang 100.000, kita belanja ya ke supermarket. Kita bisa bawa troli, trolinya full keisi. 2015, wah udah tinggal setengahnya doang. Nah, 2025, kita udah nggak usah pakai troli lagi sebenarnya. Bisa kita pegang. Karena 100.000 ternyata cuma bisa bawa pulang barang itu dikit. Cuma bisa ngebeli barangnya itu dikit. Nah, sebenarnya inflasi itu nunjukin apa sih? Kalau untuk inflasi, ini sebenarnya nunjukin nilai dari uang. Jadi 100.000, meskipun dia selalu 100.000 ya, nggak berubah. Cuma nanti lama-lama nilainya tuh akan berubah nih. Lama-lama yang 100.000 tadinya bisa beli barang banyak, pelan-pelan nilainya akan tergerus. Dia cuma bisa beli barang tuh dikit, ya. Jadi itulah konsepnya. Kenapa kita perlu ngelawan inflasi. Ya, ini kan berasa banget ya dari 2025, dari 2005 ke 2025 ya 10 tahun, sorry 20 tahun. Nah, lumayan berasa ya, berkurangnya jauh. Nah, ini mungkin konsep dari investasi yang kita sebut tadi tuh. Ini adalah salah satu hal yang bisa ngelawan em, inflasi. Ya, kalau misalkan ini 20 tahun tapi berkurangnya banyak kayak gini, tadi 5 tahun itu uang kita bisa nambah 142%. Ini cuma contoh ya, jadi bukan berarti kalau Bapak Ibu nabung, kalau beli saham, saham B misalkan, terus tiba-tiba udah diemin aja 5 tahun nanti akan tumbuh 142%. Enggak ya. Jadi tiap saham bisa lebih tepatnya, itu performanya akan berbeda ya, harganya pun beda-beda. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, kita udah bahas terkait dengan em, tadi ya keuntungan dan alasan kenapa kita perlu investasi. Nah, tapi Bapak Ibu mesti hati-hati ya, karena sekarang ada banyak banget investasi bodong. Mungkin ceritanya udah tersiar di banyak banget berita dan macam-macam case-nya. Tapi mungkin inti utamanya yang perlu diingat ya, em, investasi itu nggak boleh memberikan cuan atau keuntungan yang pasti dan besar ya, nggak masuk akal. Kalau investasi yang bisa janjiin keuntungan pasti itu cuman obligasi ya, itu kan biasanya ada kuponnya berapa rate untuk dari bunganya dapatnya berapa per tahun itu ada. Tapi selain obligasi itu nggak ada, jadi nggak boleh tuh kita kasih return pasti. Semuanya itu masih perhitungan ya, masih perkiraan.
Jadi nggak pasti sifatnya. Biasanya mereka akan janjiin cuannya tuh besar ya, nggak masuk akal. Kemudian instan, ini yang lebih bahaya, hati-hati ya. Cuannya itu instan. Kripto pun itu meskipun udah terkenal kasih cuannya besar, tapi itu kan nggak dalam waktu instan ya. Untuk sekarang contoh kripto lagi turun. Ibaratnya orang-orang yang biasanya mungkin beli kripto mungkin akan pergi dulu nih dari kripto, akan pilih aset-aset lain untuk diinvestasiin. Karena memang tiap aset itu punya em, siklusnya ya. Nah, lalu yang kedua, ini biasanya dia menjanjikan cuan yang pasti. Tadi yang saya sempat singgung ya, yang boleh janjiin cuan pasti itu cuman obligasi, ya, fixed income. Karena dia kasih suku bunga, ya, per tahun. Lalu tidak legal dan tidak logis, ya. Biasanya udah nggak masuk akal tuh. Kadang-kadang kita nggak tahu dia tiba-tiba nawarin investasi, tapi investasinya nggak jelas. Atau mungkin ternyata kalau dia lembaga finansial, dia belum terdaftar dan berlisensi di OJK. Nah, itu bahaya ya. Jadi kita perlu tahu lebih lanjut. Dia misalkan jualan apa, produknya, kantornya di mana. Nah, itu biar kita lebih apa ya? Biar lebih aware nih, karena hal-hal seperti ini udah banyak banget yang tertipu. Lalu yang keempat, nah ini biasanya mereka menjanjikan ketiga hal yang lain tadi tanpa resiko ya. Jadi resikonya nol. Nggak mungkin resiko itu nol dalam konsep investasi ya Bapak Ibu. Jadi pasti ada resikonya di balik setiap hal yang kita lakuin, di balik setiap instrumen yang kita beli. Meskipun risiko itu belum tentu terjadi, tapi risiko itu tetap ada ya. Jadi ibaratnya kalau sampai apes-apes ini kejadian, Bapak Ibu sih sanggup nggak nih? Kurang lebih tuh em, kasarnya seperti itu. Nah, kita masuk ke pasar modal. Kalau kita ngomongin pasar modal, mungkin kadang masih ada yang asing ya. Pasar modal ini sebenarnya lebih ke arah perusahaan sebuah apa ya bursa efek ya. Ini mempertemukan perusahaan sama investor ya. Kayak pasar mempertemukan penjual dan pembeli. Nah, pasar modal ini mempertemukan perusahaan yang butuh uang untuk ekspansi. Nah, dipertemuin sama investor atau orang-orang yang punya uang lebih ya untuk diinvestasiin. Nah, untuk yang ngatur terkait dengan pasar modal itu ada Bursa Efek Indonesia. Jadi Bursa Efek Indonesia ibaratnya memfasilitasi ya, mempertemukan nih para perusahaan yang butuh uang sama investor yang punya uang ya, dipertemuin. Nah, produknya itu ada banyak untuk dari pasar modal atau IDX ya, ada saham, obligasi, reksadana, kemudian ETF dan juga produk-produk derivatif lainnya. Total investor di pasar modal itu mencapai 15,7 juta. Ya, banyak nggak? Kelihatannya banyak kalau kita ngeliat 15 juta, tapi kalau kita bandingin sama total penduduk Indonesia 280 juta, ini bahkan nggak nyampe 6% ya dari total populasi. Jadi masih dikit banget sebenarnya. Jadi peluang pertumbuhannya itu masih sangat besar. Nah, kali ini kita akan bahas terkait dengan saham ya. Nah, untuk dari saham sendiri, mungkin terkenal sebagai salah satu instrumen yang mampu memberikan return yang tinggi, tapi nggak kalah investasi. Selain dari returnnya mungkin tinggi, resikonya pun juga mungkin tinggi ya. Saham sebenarnya kalau kita ngomong secara logikanya ya, ini merupakan sebuah tanda kepemilikan kalau kita tuh memiliki sebuah perusahaan. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan punya saham Mayora ya atau saham Bank BRI. Nah, artinya Bapak Ibu adalah pemilik atau yang punya saham, yang punya perusahaan BRI, yang punya saham Mayora, yang punya perusahaan Mayora. Tapi balik lagi, seberapa besar nih Bapak Ibu punyanya? Kalau punyanya emang cuma 0,00001 ya, ya itu tetap pemilik, tapi memang kontribusinya mungkin nggak banyak nih. Kontribusi kayak hak suaranya ya. Jadi biasanya tiap tahun itu perusahaan-perusahaan yang sahamnya udah terdaftar di bursa itu akan ngadain rapat ya untuk bagiin dividen, untuk ganti jajaran manajemen. Nah biasanya Bapak Ibu selaku investor yang punya sahamnya itu akan diundang datang untuk ibaratnya kasih suara lah. Nah, ibaratnya kalau suaranya makin banyak akan makin apa ya? Cukup apa ya? Cukup mengkontribusi ya berarti untuk dari suara Bapak Ibu. Tapi kalau makin dikit ya ibaratnya kontribusinya makin kecil.
Nah, untuk dari saham itu adalah bukti kepemilikan. Nah, bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan dan otomatis artinya kalau misalkan Bapak Ibu punya sebuah saham, artinya Bapak Ibu udah menyertakan modal Bapak Ibu atau uang Bapak Ibu untuk perusahaan tersebut ya. Makanya investor itu punya klaim nih atas labanya perusahaan kalau dibagiin ya. Terus klaim atas aset perusahaan dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS, rapat yang tadi sempat saya singgung. Nah, ini mungkin ilustrasinya ya, saham tuh konsepnya seperti apa. Jadi ibaratnya kalau dalam bisnis, kalau misalkan sebuah bisnis jalan, pasti kan perlu ada modal ya. Mungkin modal pertama dari diri sendiri atau dari keluarga. Tapi tiba-tiba seiring bisnis berjalan, mau bisnisnya makin besar, makin butuh uang yang lebih besar juga. Akhirnya dihadapin sama pilihan, mau pinjam ke bank, mau pinjam lagi ke kerabat, atau mau jual saham perusahaannya aja ya di pasar modal. Tujuannya apa? Untuk dapetin modal tambahan, untuk dapetin uang cash tambahan, ya. Jadi ibaratnya mau minjem ke bank, mau minjem ke kerabat, atau mau jual sahamnya ke publik lewat bursa efek, itu sebenarnya ujung-ujungnya cuma satu, untuk dapetin modal. Nah, modalnya akan digunain untuk ekspansi nih. Nah, kalau manajemennya itu baik ya, ini biasanya ekspansinya berhasil. Ini tentunya pendapatan, lalu juga dari sisi laba bersihnya perusahaan tersebut itu akan naik. Nah, kalau udah naik seperti ini, biasanya cenderung akan menguntungkan si para pemegang saham atau orang-orang yang em, ibaratnya injek uang atau modal nih ke bisnis tersebut. Ya, jadi ibaratnya awalnya kita nyetor modal, tapi ujung-ujungnya kita akan dapetin keuntungan nih dari modal yang udah kita taruh. Itu ilustrasinya dalam bisnis. Dan kenapa mungkin saham ini bisa dibilang jadi instrumen yang menarik dan juga dari sisi em, keamanannya ini juga cukup terjamin. Ini mungkin ada beberapa hal ya yang perlu Bapak Ibu pantau juga. Nah, untuk saat ini itu regulasi untuk dari saham ini udah jelas ya. Dan udah sangat logis. Jadi ibaratnya ketika transaksi, ketika pasar saham berjalan, ini regulasi yang terkait itu udah banyak ya. Ada OJK, kemudian difasilitasi oleh Bursa Efek Indonesia, kemudian Bapak Ibu jual beli saham ini juga ada KSE dan juga ID clear. Jadi jangan pikir kalau Bapak Ibu jual beli saham itu cuma berhubungan sama perusahaan sekuritas aja. Enggak. Ini ada sangat banyak ya. Ini bahkan lebih banyak daripada ini lagi yang terkait. Cuma ini mungkin yang paling apa ya, yang paling besar lah ya kontribusinya. Jadi mungkin ini adalah 4 regulasi yang bisa dibilang cukup menopang nih untuk dari sisi keamanan untuk dari saham. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tanya apakah aman, nah secara logis ya regulasi aman ya karena udah ada regulasinya jelas ya. Terus ada OJK-nya juga. Jadi ibaratnya Bapak Ibu tenang aja. Lalu dua, ini aksesnya mudah karena semuanya digital ya, semuanya ada di aplikasi. Selama jam bursanya masih jalan, selama Bapak Ibu punya internet, ya ada modalnya juga, ada uangnya untuk diinvestasiin, nah ini udah bisa investasi. Lalu tiga, modalnya terjangkau karena sekarang udah bisa modal 100.000. Dulu waktu zaman saya kecil itu kayaknya kalau mau investasi saham itu puluhan juta sih startnya. Jadi besar ya, nggak semua orang mungkin bisa. Atau iya nggak semua orang bisa untuk jual beli saham, mentransaksikan atau investasi saham. Karena start modalnya tuh besar. Bahkan udah modalnya besar, pun ketika kita masuk kan kita belajar dulu ya. Jadi ibaratnya potensi ruginya, potensi kayak salah-salah ketika ambil keputusan itu juga akan besar. Karena uang yang kita taruh pun besar, tapi sekarang modalnya tuh kecil, ya. Jadi kita boleh banget untuk taruh modal senyamannya. Kira-kira kalau misalkan untung, kalau misalkan rugi, ya itu kan semuanya pembelajaran awal-awal siapnya berapa. Nah, yang keempat, ini tingkat returnnya untuk saham itu memang terkenal tinggi ya. Tapi balik lagi, high risk, high return. Nah, kalau mau yang moderat-moderat aja, mungkin bukan di saham. Kalau mau yang kecil, itu juga bukan di saham. Jadi biasanya untuk saham, ini terkenal dengan high return, high risk ya. Nah, kalau kita lanjut lagi yang kelima, informasinya transparan. Jadi kalau udah terdaftar di Bursa Efek, ini biasanya
perusahaan itu wajib mempublikasikan hal-hal seputar dengan laporan keuangan, terus informasi-informasi yang penting untuk disajikan ke publik. Contohnya mungkin laporan keberlanjutan, ada juga terkait dengan performance-nya dia nih. Biasanya mereka buat semacam presentasi ya, itu perlu ada biasanya. Nah, ini biasanya perlu di-share atau ditampilin nih, masyarakat bisa akses, publik bisa akses. Jadi semua informasinya transparan. Kalau sekarang Bapak Ibu kerja misalkan di bagian finance, belum tentu Bapak Ibu bisa ngelihat ke laporan keuangan yang tempat Bapak Ibu kerja kan. Biasanya mungkin meskipun di divisi finance hanya sebagian orang doang nih yang boleh lihat. Misalkan Bapak Ibu dulu kuliah atau sekolah atau mungkin pernah kerja, itu kan belum tentu kita boleh ya lihat laporan keuangan tempat kita kerja. Jadi ibaratnya, nah ini keuntungan dari perusahaan-perusahaan yang udah listing di bursa, ini informasinya transparan dan bisa diakses ke publik. Nah, ini ada keuntungan yang memberikan uangnya ya ibaratnya. Itu kalau dicatat di sini ada dua, ada dividen dan juga capital gain. Dividen itu laba bersih perusahaan. Perusahaan ini berhak untuk bagiin dan berhak juga untuk tidak membagikan. Ya, ini diputusin di rapat yang tadi sempat saya singgung, rapat umum pemegang saham. Kemudian ada capital gain. Jadi ibaratnya kalau Bapak Ibu jual saham, nah ini kan biasanya antara untung atau rugi ya, atau ternyata malah BEP. Jadi nggak untung nggak rugi. Nah, ini biasanya kalau untung disebutnya dengan capital gain ya. Nah, untuk dari capital gain itu selisih antara jual dan beli. Nah, tapi kalau misalkan capital gain berarti artinya keuntungan ya. Tapi kalau misalkan rugi, nah itu biasanya kita sebutnya sebagai capital loss. Nah, ini resikonya ya, Bapak Ibu, untuk investor saham. Wah, banyak ya resikonya. Nah, ini resikonya sebenarnya menyangkut yang bisa kehilangan uang dalam konteks rugi ya, ibaratnya jual sahamnya rugi. Bukan modal ibu, Bapak Ibu tiba-tiba hilang, lenyap gitu. Nah, kalau di sini ada delisting. Jadi saham yang tadinya terdaftar di bursa akhirnya nggak terdaftar lagi. Kalau forced delisting itu biasanya negatif, karena biasanya kena sanksi atau lebih ke arah dipaksa sama otoritas ya untuk untuk jangan jual sahamnya lagi ke publik karena dinilai bisa membahayakan investor karena mungkin performanya kurang baik ya. Lalu yang kedua volunteer delisting. Ini biasanya sentimennya suka positif karena biasanya beberapa kali ya. Ini biasanya perusahaan yang memutuskan untuk nggak menjual sahamnya lagi karena memang perusahaan udah mampu nih membiayai perusahaannya sendiri. Ketika mau ekspansi udah bisa, ya udah bisa pakai modal sendiri. Jadi ya udah akhirnya dia mutusin untuk nggak listing lagi di bursa. Jadi saham yang di bursa yang beredar di masyarakat biasanya akan dibeli lagi sama perusahaan. Nah, biasanya itu akan mendorong harga sahamnya tinggi. Kemudian next ada market risk. Market risk tadi sempat singgung tentang capital gain. Nah, ini capital loss ya. Capital loss harganya artinya ketika kita jual saham, nah kita jual di bawah harga kita beli. Ibaratnya kita beli harga sahamnya di 10.000, nah kita jual di 9.000. Nah, kalau di logika tadi itu kan kita ibaratnya rugi 1.000 ya. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu fluktuasi harga saham itu per detik naik turun Bapak Ibu ya. Kurang lebih. Jadi bergerak terus nih. Itu fluktuasi namanya, berubah. Nah, makin gede harganya makin ibaratnya seringkali itu menimbulkan kekhawatiran juga nih di investor karena kadang ada juga investor-investor yang nggak siap ya kalau misalkan harga sahamnya itu berubahnya terlalu drastis. Tapi ada juga investor-investor yang ternyata memang sukanya tuh saham-saham yang berubahnya atau fluktuasinya itu tinggi ya. Jadi balik lagi, preferensi tiap orang beda-beda. Lalu ada suspensi saham. Suspensi saham itu kalau perusahaan misalkan melanggar sebuah aturan ya di bursa atau mungkin aturan OJK ini bisa kena suspensi atau diberhentiin dulu sahamnya nggak boleh diperjualbelikan dulu ke publik selama beberapa waktu. Lalu ada pilot ya, pilot itu bangkrut. Jadi ibaratnya hati-hati juga. Biasanya kalau saham, karena kita itu selaku investor atau yang punya perusahaan, biasanya kita kan tentu berkontribusi juga nih sama modalnya. Dan karena kita pemilik,
kita biasanya dinomorakhirkan nih untuk modalnya dibalikin. Tapi yang diutamakan itu biasanya utang, utang ke pemerintah kayak pajak, lalu utang ke bank, kemudian kewajiban-kewajiban yang wajib dibayar yang belum lunas kayak gaji dan lain-lain. Kalau ada sisa baru dibalikin ke pemegang saham. Nah, kalau kayak gitu kan artinya bahaya ya. Nah, tapi mungkin tenang aja karena ibaratnya sebelum perusahaan pilot itu nggak mungkin nggak kecium duluan ya sama para analis, sama media, itu nggak mungkin. Biasanya ada tanda-tandanya perusahaan yang memang udah bangkrut. Mungkin nggak ada tanda-tanda bangkrut, tapi ibaratnya labanya turun terus atau dari yang biasanya laba tiba-tiba kok dia ngerugi. Itu aja biasanya udah jadi sentimen yang negatif untuk harga saham apalagi pilot. Jadi ibaratnya nggak mungkin sebuah perusahaan itu pilot dalam semalam ya. Pasti udah kelihatan tuh gerak-geriknya dari laporan keuangannya yang biasanya udah mulai turun kinerjanya. Jadi itu pentingnya kita untuk selalu up to date sama saham yang kita suka atau saham yang ada di portofolio kita. Nah, sampai saat ini ya 2026 sekarang ini ada total 954 saham yang tercatat di Bursa Efek. Jadi pilihannya ada banyak banget ya. Nah, gimana cara kita untuk pilihnya? Nah, untuk cara pilihnya mungkin Bapak Ibu bisa tentuin dulu nih, mau investasinya untuk jangka panjang atau jangka pendek. Karena biasanya ini akan nentuin juga caranya untuk pilih ya. Kalau misalkan mau jangka panjang, biasanya kita perlu lihat analisa fundamentalnya nih, seperti apa. Ini ngomongin terkait dengan kinerja keuangan, valuasi, dan yang terpenting adalah prospek industri dan ekonominya seperti apa ya. Kemudian kalau untuk yang teknikal, ini mungkin sifatnya lebih ke arah harian yang perlu diupdate biasanya ya. Ini terkait dengan harga saham, ini biasanya juga kita sebutnya trader nih biasanya yang suka pakai analisa teknikal. Ini kita pakai indikator-indikator ya, indikator-indikator teknikal, lalu ada istilah support resistance. Nah, ini biasanya lama-lama kalau Bapak Ibu udah mulai masuk ke dunia saham, ini udah mulai lama-lama familiar ya dengan kata-kata yang tadi. Nah, mungkin ini tips dari kita ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau start investasi di awal tahun 2026 ini, gunain uang dingin yang nggak mau dipakai dulu ya. Uang tabungan boleh, tapi pastiin bukan uang tabungan yang mau dipakai dalam waktu dekat ya. Itu jangan sampai pakai uang-uang untuk kebutuhan pribadi yang ibaratnya tiap bulan, kebutuhan bulanan. Jangan ya, pakai uang dingin. Ya, biar kalau misalkan ternyata nih kita invest, tapi ternyata kita salah nih eksekusi. Jadi misalkan kita rugi. Nah, ibaratnya jangan sampai kerugian kita tuh bikin kita nggak bisa makan sebulan ya, atau ganggu aktivitas kita untuk harian, jangan sampai. Makanya kita gunainnya uang dingin. Lalu jangan lupa lakuin analisis sebelum beli saham ya. Boleh yang tadi tuh kita biasanya buka kelas pasti juga untuk yang fundamental sama yang teknikal. Jadi Bapak Ibu bisa ikutin juga ya. Ada yang untuk basic, ada yang untuk advance-nya juga. Lalu yang tiga, rencanain strateginya ya. Jadi ibaratnya buat plannya nih. Mau beli di harga berapa, mau jual targetnya di berapa. Terus kira-kira nanti kalau misalkan kan sering baca berita, terus sering em, up to date lah ketika misalkan laporan keuangannya udah keluar. Kira-kira dari informasi-informasi baru tersebut, apakah tesis Bapak Ibu di awal atau alasan Bapak Ibu mau beli sahamnya itu masih sama, masih cukup optimis, ya? Nah, itu masuk ke strategi, ya. Kemudian ada money management juga. Jadi ibaratnya dari total semua uang yang Bapak Ibu punya, misal 100 juta, apakah 100 jutanya semuanya mau dimasukin ke saham? Nah, kalau misalkan Bapak Ibu masih baru, jangan ya. Masukinnya dikit dulu aja. 10 juta atau mungkin kalau dari 100 juta takut banget ya udah 5 juta ya. Ibaratnya Bapak Ibu untuk belajar itu uang untuk belajar dulu aja. Ketika udah mulai skillnya nambah, kepercayaan dirinya udah nambah, uangnya mulai ditambahin. Jadi ibaratnya awal-awal kalau mau masuk ke saham tapi masih ngeri, nah mungkin money manajemennya yang perlu diatur ya. Masukinnya dikit aja, bukan nggak masuk sama sekali. Sisanya masukin ke aset-aset yang lebih low resiko atau low risk. Kemudian jangan lupa lakuin diversifikasi portofolio. Ini sejalan juga dengan money management yang tadi. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu aja dari saya ya. Ini ada quotes dari Warren Buffett. Kalau misalkan kita nggak nemuin cara untuk bikin uang ketika kita tidur,
Waduh, ini artinya kita mesti kerja sampai kita tua, ya. Oke, mungkin itu aja. Sekian dari saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang udah dengerin. Sekali lagi, mungkin semoga semua yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita masuk ke sesi 2, dan ini Mas Wisnunya udah bersama-sama dengan kita. Silakan, Mas. Oke, thank you Mas Iqbal. Untuk pemaparan materi utama, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung mungkin yang sebelumnya belum pernah join di kelas pasti kita, dan tentunya ini kelas pasti pertama kita di awal tahun 2026. Mungkin saya ucapkan selamat tahun baru Bapak Ibu. Semoga di tahun ini kita tetap semangat, tetap memulai sesuatu hal yang baru. Mungkin kalau misalnya di 2025 sebelumnya kita belum mencapai keinginan kita gitu ya, mungkin di 2006 kita bisa menargetkan apa yang belum kita capai di 2025. Dan mungkin di sini tentunya yang belum melakukan investasi gitu ya, atau belum melakukan perencanaan keuangan melalui investasi ya, mungkin di sini kita bisa memulai dari sekarang juga gitu ya, mumpung masih fresh ya di awal tahun ini. Dan tentunya di sini kita juga akan memberikan informasi yang menarik buat Bapak Ibu sekalian agar bisa memulai dari investasi tersebut. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Sharon sangat-sangat detail terkait tingkat inflasi maupun mungkin memulai dari mana sudah dijelaskan oleh Mbak Sharon, bahwa saya kita mengetahui saat ini ketika kita mempunyai uang 100.000 gitu ya, biasanya berapa tahun yang lalu kita bisa mendapatkan beberapa belanjaan, atau kita bisa mendapatkan banyak sesuatu yang kita bisa dapatkan dari uang 100.000, tetapi karena dengan ada inflasi ini yang biasa kita membawa belanjaan sampai banyak gitu ya, menggunakan troli gitu ya, tapi sekarang sangat-sangat terbatas ya, atau mungkin kita cuma bisa mendapatkan beberapa item doang. Nah, melihat itu kita juga bisa harus sadar juga bahwasannya kalau kita menaruh uang gitu ya, mungkin di bawah kasur bahasanya ya, bahasa kita ingin save uang kita gitu ya, tetapi sayang banget kalau uang tersebut tidak bekerja untuk kita, dia hanya di balik kasur saja gitu ya, dan itu sangat disayangkan. Harusnya bisa bekerja untuk kita, dan setidaknya kita bisa mempunyai dana darurat ketika suatu saat kita membutuhkan dana tersebut. Baik, kita langsung masuk aja. Oh, sebenarnya nanti ada pertanyaan nih Mbak Sharon. Eh, Kak Sharon, saya telat gabung pas awal join, saya langsung lihat statistik investor sebelumnya apa ya Kak yang dibahas. Mungkin nanti di sesi nanti, mungkin saya akan jelaskan dulu terkait iTrade ya. Jadi nanti kalau misalnya sudah menjelaskan terkait aplikasi, mungkin kita bisa langsung menjawab atas nama Ibu Dewi Agustina. Baik, eh, kita langsung mulai aja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang belum mempunyai akun di CGS Internasional Sekuritas Indonesia, silakan Bapak Ibu bisa mengunjungi website kita di cgsi.co.id. Oke, di sini sudah terlihat. Oke, lalu selanjutnya di sini kalau yang mau buka rekening itu bisa melakukan di registrasi now. Jadi Bapak Ibu bisa langsung membuka rekening saja di sini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau buka rekening di CGS sangat mudah dan cepat. Jadi melalui aplikasi kita, melalui website kita, lalu nanti pembuka rekeningnya, pengisiannya sudah melalui dari web tersebut. Jadi sangat mudah dan gampang. Nah, tentunya untuk misalnya ada kendala, Bapak Ibu bisa hubungi tim CS kita nanti di jam 8:30 sampai 4:30. Jadi nanti akan dibantu untuk proses pembuka rekeningnya. Oke, lalu kita membahas aplikasi kita, yaitu adalah web trading. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, monggo ditanyakan saja di kolom komentar. Dan sebelum itu, mungkin saya perkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Wisnu Adi Kumara dari tim Jita Bisnis CGS Internasional Sekuritas Indonesia. Oke, di sini kita sudah masuk ya
berhubung dengan marketnya sedang berjalan juga, mungkin saya akan menjelaskan di menu web desk ini. Oke, ini adalah aplikasi, bukan aplikasi, ini lebih tepatnya web untuk Bapak Ibu bisa melakukan transaksi beli atau jual. Ini untuk mengaksesnya juga gampang, ada di website resmi kita. Jadi saya sekarang akan menjelaskan terkait uh, bagaimana untuk bisa memulai transaksi. Ya, di sini ada 4 order book ya, jadi Bapak Ibu bisa melakukan pembelian dan penjualan saham, beserta di sini ada running trade. Nah, di sini ada beberapa saham yang kita tampilkan di sini, ada HALI, GGRM, BBCA, dan SRIL. Kita bisa merubah saham-saham tersebut, sebagai contoh sini saya mau merubah Telkom, kita juga bisa di sini, dan di sini juga mungkin saya akan menjelaskan satu mungkin order book untuk Bapak Ibu memahami dari si order book tersebut. Oke, di sini kita bisa melihat bahwasanya di sini ada kode sahamnya, lalu ada harga terakhir dari Telkom di 3.500 gitu ya. Nah, close ini adalah harga penutupan kemarin di hari Jumat di 3.450, berarti kita bisa asumsikan bahwasanya ada kenaikan saham gitu ya. Lalu di sini ada harga terendah tadi di 3.460 tadi ya. Harga opennya di 3.470, lalu harga tertingginya tadi menyentuh 3.530. Nah, di sini ada changes-nya gitu ya. Jadi kenaikan berapa persen kenaikannya, di sini ada persentase beserta berapa tiknya gitu ya, atau harganya kenaikannya. Lalu di sini eh, ada bid dan offer price gitu ya. Lalu kita juga di sini menampilkan lot. Nah, di sini ada lot, ada dua lot ini. Nah, kalau lot itu adalah pemesanan kita kalau misalnya kita membeli sebuah membeli sebuah saham itu, yaitu adalah sekitar satu lot, atau kalau kita pecah lagi, yaitu adalah 100 lembar saham. Jadi kita bisa melakukan pembelian di sini. Nah, di sini kita masukkan PIN dulu. Oh, sebentar, PIN-nya salah ya. Saya cek dulu PIN-nya. Oke. Nah, di sini ada order book yang ditampilkan kalau kita tadi transaksi. Nah, di sini sebagai contoh saya memasukkan satu lot. Oke. Di sini saya membeli semisal contoh di harga Telkom di 3.500 gitu ya. Di harga bid paling tertinggi. Nah, kita masih bisa ngejas harganya. Misalnya saya mau beli di harga lebih murah 3.470. Nah, di sini nanti akan ada jumlah yang harus dibayarkan, tapi ini belum sama fee ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, satu lot ini adalah 347.000 gitu ya. Lalu di sini ada net cash-nya, ketersediaan cash kita gitu ya. Lalu ada trailing limit atau biasa kita sebut limit, ini adalah kita bisa melakukan transaksi melebihi dari cash yang kita miliki. Nah, lalu di sini kita ada klik buy. Nanti di sini ada detail informasinya bahwasanya jumlah yang dibayarkan sekitar ini, lalu klik OK, nanti akan muncul di order list. Klik OK. Oke, kita bisa cek di sini di order list-nya. Oke. Nah, statusnya di sini masih O ya, atau biasa kita sebut adalah open. Kalau M itu match, kalau R itu reject gitu ya. Jadi kita bisa melihat di sini. Dan detail informasi juga ada di sini. Jadi kita bisa melihat kita input tadi di jam 14, jam 2, menit 14 di detik 58. Lalu ada market ordernya, ada ordernya di sini. Boardnya adalah saham reguler, ada statement Telkom, expirednya today. Jadi kalau misalnya kita statusnya masih open, nanti akan expired. Lalu site ini adalah actionnya, ada buy dan sell. Kalau B ini buy, kalau misalnya S itu sell. Lalu ada price-nya di sini, kita tadi input di harga 3.470. Kuantitinya, tadi kita input satu lot, berarti kalau 100 ini adalah 100 lembar saham. Lalu di sini ada statusnya open. Nah, kita bisa melakukan unman atau merubah harga. Semisal tadi kita input di 3.470. Nah, kita bisa menaikkan harganya lebih mahal atau jauh lebih murah lagi. Jadi tergantung dari strategi Bapak Ibu untuk merubah harganya mau di harga berapa. Nah, lalu kalau misalnya itu tinggal di submit, nanti akan berubah harganya. Dan kalau kita di sini juga bisa melakukan cancel order selama statusnya masih open. Nah, nanti kalau statusnya sudah menjadi WNI, maka status order tersebut sudah tidak aktif dan sudah di-cancel. Gitu. Dan di order
book ini atau sorry, di order sini kita bisa melihat actionnya untuk memfilter apakah semuanya atau buy ataupun sell. Lalu stoknya kira-kira kita misalnya ada 20 transaksi gitu ya dengan saham-saham yang berbeda, kita bisa memfilternya. Lalu price-nya kita juga bisa melihat, nanti akan ditampilkan dan statusnya kita sudah menyiapkan untuk Bapak Ibu cek secara berkala. Seperti match, open kayak tadi ya, lalu withdraw ataupun reject. Oke, itu ya cara transaksi beli atau jualnya kurang lebih sama. Lalu di sini ada running trade. Nah, ini adalah kejadian transaksi secara real time. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada waktunya, stoknya, ada price-nya, lot, dan changes-nya. Nah, kita bisa memfilter, semisal di sini saya mau saham bumi aja yang ditampilkan, nanti saham bumi yang ditampilkan semua. Atau misalnya BBRI, nanti yang ditampilkan adalah semua saham BBRI. Dan kita bisa customize misal tambah BBCA, lain sebagainya, nanti hanya BBCA dan BBRI. Dan kalau kita mau cancel, kita di close aja di sini. Nanti akan langsung kembali seperti semula. Oke, lalu di sini kita bisa melihat portofolio. Oke, ini adalah kepemilikan aset kita ya. Jadi untuk melihat aset kita dalam bentuk saham di sini ada. Nah, kita bisa melihat di sini, kita mungkin bisa gedekan ya gambarnya. Nah, di sini ada informasi seperti stoknya, terus ada jumlah lembarnya, lalu di harganya berapa, terus ini harga marketnya sekarang berapa, average valuasinya berapa dengan harga tersebut ya. Lalu ada unrealized-nya, lalu ada unrealized dalam bentuk persentasenya seperti itu ya. Jadi di sini informasinya juga cukup detail untuk melihat saham kita dan di sini juga ada totalnya. Jadi total kepemilikan saya itu untuk sebuah saham ada di 2.800 lembar. Lalu di sini ada average value-nya. Lalu di sini juga ada unrealized yang belum tereksekusi, berarti secara keseluruhan saya rugi sekitar 77.600. Dan di sini juga ditampilkan juga untuk order kita, jadi Bapak Ibu tidak perlu pusing untuk mencari order list yang kita melakukan eksekusi transaksi tadi. Gitu. Oke, lalu untuk melakukan penarikan dana di sini ada withdraw cash. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan penarikan dana. Semisal kita ada netnya ada di sekitar 186.000, kita bisa melakukan penarikan dana. Dan di cut off time kita itu jam 12 siang, jadi kalau misalnya input sebelumnya 12 siang, maka dananya akan masuk di hari yang sama. Kalau setelah jam 12, maka diproses di keesokan harinya. Oke, lalu yang kedua di sini ada order book, kita juga menampilkan semua di sini. Jadi di sini ada market depth. Nah, kita bisa melihat pergerakan stok gitu ya, mirip kayak chartnya. Lalu di sini juga ada favorit stok atau mungkin biasa kita sebut adalah watchlist untuk memasukkan saham-saham pilihan kita yang mungkin kita sedang pantau. Kita bisa menambahkan seperti ini. Sebentar ya, kita bisa search di sini. Misalnya kita ketik Telkom ya, kita coba masukkan Telkom. Nah, nanti yang akan ditampilkan adalah saham Telkomnya saja. Dan kita juga bisa remove seperti ini, remove di watchlist. Nah, kita langsung remove, nanti akan terhapus sahamnya. Oke, lalu di sini juga ada stock screener untuk membandingkan per indeksnya gitu ya. Jadi kita bisa melihat perbandingan dari last, open, high, low, preview cost gitu ya, changesnya. Lalu kita juga bisa memfilter misalnya positive operation cost, kita juga bisa cek di sini. Lalu juga kita sudah sediakan beberapa yang mungkin Bapak Ibu butuhkan, bahkan indeksnya juga kita bisa bandingkan. Lalu sebentar ya. Lalu di sini ada heat map. Nah, heat map ini Bapak Ibu juga bisa melihat pengelompokan dari saham gitu ya. Jadi di sini ada finansial atau perbankan, kita bisa melihat mana yang lebih besar dari sisi market cap, lalu market over, ada value, kita bisa merubah di sini. Lalu ada volume, nah, kita bisa merubah sesuai dengan kebutuhan. Lalu di sini juga ada top 20, ada top stock, kita juga bisa melihat di sini. Kenaikannya cukup signifikan dari suatu saham. Kita tampilkan di sini ada top gainers, atau top loser, gitu ya. Atau ada value yang terbesar dari semua transaksi, kita juga bisa melihat di sini. Lalu di sini juga ada
order juga kita bisa melakukan hal yang sama tadi kita melakukan transaksi, lalu ada trade, nah, ada running trade, ada trade list gitu ya, kita bisa menampilkan juga, lalu ada chart, jadi kita bisa menarik bentar ya, contoh di sini kita bisa melihat pergerakan saham, jadi kita bisa menganalisa teknikal dan juga kita juga ada informasi terkait corporate action nih, misalnya kayak Telkom nih ada RUPS schedule, lalu di sini juga ada public expose, lain sebagainya kita update juga di sini. Jadi selain kita bisa menganalisis juga kita sudah include di situnya di chartnya bahwasanya ada corporate action. Lalu ada information di sini kalau kita mau lihat news juga tampil juga. Lalu misalnya company profile dari saham, di sini juga kita menampilkan informasinya. Lalu ada laporan keuangan, kita bisa cek di sini di income statement. Jadi ini kita bisa menghapus-hapus ya atau menyesuaikan dari workspace-nya agar lebih mudah dilihat. Lalu juga di sini kita bisa save screen-nya. Misalnya sebagai contoh di sini kita udah sesuai semuanya. Kita bisa save start screen-nya. Lalu nanti dia langsung record ketika logout dan login sudah langsung otomatis menggunakan layout yang kita sudah uh, update gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Mbak Sharon mau menjawab pertanyaan dari Bu Dewi Agustina ya. Oke, tadi ada pertanyaan satu ya dari Bu Dewi. Iya, untuk dari sisi yang tadi ya, statistik investor, ini sebenarnya kalau untuk statistik investor itu tadi kita hanya nunjukin aja sih. Jadi mayoritas investor di Indonesia itu ternyata emang mayoritas itu ada di usia di bawah 30 tahun ya. Jadi kalau misalkan Bu Dewi di bawah 30 tahun, nah ini masuk usia yang ibaratnya mayoritas investor di pasar modal Indonesia ya. Nah, jadi alangkah baiknya mulai start investasinya lebih awal itu bagus banget, tapi jangan lupa karena biasanya masih muda itu biasanya dana yang dikelola itu masih dikit nih dana uang uang kita ibaratnya. Terus juga waktu biasanya masih banyak waktu luang. Tanggung jawab ibaratnya kalau belum berkeluarga tentunya tanggungannya lebih sedikit. Nah, uang yang di spare itu bisa lebih banyak dan otomatis kita juga bisa lebih pilih saham-saham investasi yang bisa low risk, yang bisa kasih kita returnnya itu lebih tinggi. Tapi biasanya kan resikonya tinggi juga. Cuman itu biasanya cukup diimbangin juga karena ibaratnya kita masih muda, total uang yang kita punya masih sedikit, lalu juga dari sisi em, tanggungannya juga belum ada. Jadi ibaratnya kita lebih bisa apa ya? Coba sana sini dan hal-hal baru ya. Ibaratnya ketika 10 tahun dari sekarang, pasti kan uang yang kita kelola, uang yang kita punya itu udah jauh lebih banyak dong dibanding uang yang kita punya sekarang. Nah, makanya untuk itu mulai investasi lebih cepat ketika kita masih muda itu bagus banget karena itu kasih opportunity yang lebih gede juga ke depannya. Oke, mungkin itu ya untuk menjawab pertanyaan dari Bu Dewi. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu aja. Sekian untuk di sesi kelas pasti kali ini ya. Terima kasih banyak untuk yang udah ikut dan berpartisipasi juga dan sudah bertanya. Semoga semua yang kita sampaikan ini bisa diterima baik dan juga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, akhir kata terima kasih dan salam investasi.